Bagaimana? Sudah bisa dimulai diskusinya? Ya, bisa. Nah, Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini saya sebagai moderator ya dari kelompok 3, khususnya yang dari KP ya, Ponorogo. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang tugas agenda 1 ya, tentang bagaimana menanamkan wawasan kebangsaan di era yang masa sekarang. Sebelumnya perlu perkenalan dulu mungkin ya. Saya moderator ini namanya Gilang Primada Suharta dari SD Semaken. Terus monggo yang lainnya lanjut. Siapa Mbak Baik, VL? Ya, monggo. saya Tias Aspraningrum dari SD 2 Sokomoyo, Ya, Girimulyo. Dimulyo ya. Nggih, monggo yang lainnya lanjut. Kenalan diri dulu. Saya Fitriana Yuni Puspanandari dari SDN Patuk. SDN Patuk, ya. Oh, selanjutnya, monggo. Ya, saya Ferry Eka Lisa dari SD Negeri Blumbang, Kalibawang. Iya, lagi bang terus. Dan saya Terakhir Ikan ya. Taufik dari Galur, Keranggan Galur. Ya, SD Negeri Galur. Keranggan Galur. Iya. Ya, jadi sudah mengenalnya. Dan untuk topik yang hari ini kita akan membahas tentang menanamkan wawasan kebangsaan di era yang sekarang ya. Nah, seperti yang kita lihat, era sekarang kan eranya milenial ya. Mungkin anak-anaknya ya anak-anak era milenial, jadi beda dengan yang dulu-dulu. Mungkin mereka masih kurang mengenal tentang apa itu wawasan kebangsaan. Jadi yang akan kita diskusikan itu bagaimana caranya mengenalkan kepada mereka apa itu wawasan kebangsaan di era yang sekarang ini. Bagaimana caranya yang relevan agar mereka semua itu bisa mengenal wawasan kebangsaan. Nah, untuk mulai diskusi kali ini, saya sudah mempunyai artikel ini dari jatengprof.id tentang bagaimana cara mengenalkan wawasan kebangsaan kepada anak-anak yang masa sekarang ya. Coba ini nanti akan saya share screen. Nah, itu sudah kelihatan. Sudah. Ya, di berita ini disebutkan menanamkan wawasan kebangsaan generasi milenial itu tidak mudah ya, karena mereka semua hidup di tengah kecanggihan teknologi ya. Memang seperti yang kita rasakan sendiri saat ini kan, anak-anak di usia mana saja kan memang tidak lepas dari HP ya istilahnya. Dan di HP itu sendiri kan seperti yang kita tahu, konten-kontennya kan bisa dibilang bebas gitu loh, apa aja ada. Nah, sekarang bagaimana caranya agar anak-anak kita nanti tetap berwawasan kebangsaan agar tidak mudah terjerumus atau terpengaruh dengan konten-konten hal yang tidak baik seperti itu. Nah, di berita ini disebutkan ya, generasi muda itu adalah elemen masyarakat yang mudah terpengaruh. Nah, dengan dipengaruhi oleh serangan pintar F7. F7 ini di sini disebutkan sebagai food. Food itu makanan ya kalau istilah. Fun itu kesenangan, mungkin fashion itu ya fashion gaya, film fantasi, filosofi dan finansial. Nah, bagaimana di sini di berita ini disebutkan cara kekinian yang bisa diterapkan, misalnya dengan membuat vlog kesan kepahlawanan ya. Mungkin kita tahu sendiri ya, anak-anak sekarang itu kan kebanyakan mainnya vlog, yang kecil-kecilan misalnya TikTok tuh. Di sana kan banyak konten ya, mungkin kita bisa mengarahkan untuk anak-anak itu membuat kontennya yang bernilai kepahlawanan misalnya. Saya juga kalau nonton YouTube itu kan saya yakin banyak juga video-video di YouTube itu yang mengajarkan tentang nilai-nilai pahlawan, nggak hanya hiburan saja begitu.
Nah, ini menurut saya relevan untuk diterapkan di anak-anak kita. Bagaimana kalau menurut tanggapan teman-teman yang lain? Mungkin ada apa ide atau gagasan yang lain tentang wawasan kebangsaan yang di era masa sekarang? Silakan, cara saja, nggak apa-apa. Nanti kita tanggapi bersama. Saya dulu ya Mas ya. Iya, monggo, monggo. Baik, menanggapi artikel ya untuk kita sebagai seorang pendidik atau pengajar dalam mengajarkan wawasan kebangsaan kepada anak. Ya, Saya menanggapi artikel Pak Gilang kemudian saya kaitkan dengan keadaan yang ada di sekolah saya terutama ya. oh, iya, iya. Bagaimana, Bu? Oleh di sekolahnya Ibu? Yang pertama itu di artikel jenengan kan dikatakan salah satunya dengan memberikan pendidikan karakter. Ya, Nah itu menurut saya itu betul dan sesuai. Pendidikan karakter itu kan sangat penting untuk anak ya, supaya ya, penting ya. anak itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah ketika mereka bergaul atau bersosialisasi di kehidupan sehari-hari. Kemudian Ya, di situ juga dikatakan eh, ya, bagaimana? memberikan memberikan wawasan kebangsaan dengan mengikuti kegiatan upacara bendera, kemudian ada pramuka, bergotong royong mengunjungi tempat-tempat sejarah. Nah, itu juga menurut saya sudah sesuai. Walaupun mungkin di masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan hal tersebut ya, tetapi kemarin waktu Ya, kita ya. 17 Agustus itu tetap memberikan tugas kepada anak-anak untuk mengikuti upacara bendera Oke. secara virtual di rumah dengan melihat televisi masing-masing. Oh Kemudian ya, itu ya. yang ketiga yang saya lihat dari artikel jenengan itu ada Oke. dengan cara kekinian, misalnya membuat vlog tentang kepahlawanan, kemudian sejarah Indonesia, atau penerapan nilai-nilai Pancasila. Atau kalau yang Ya. sekarang itu, kalau anak-anak banyak yang main TikTok ya, mungkin Iya, bisa dengan TikTok. cara membuat tugas atau apa yang dikaitkan dengan wawasan kebangsaan, seperti membuat video kemudian diunggah di YouTube atau membuat video kemudian diunggah di TikTok yang ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan. Seperti itu. Ya, ya, bagus Mungkin juga ada ya. tanggapan dari yang lain. Mungkin yang lainnya bagaimana? Atau mungkin mau share screen yang lain, enggak apa-apa? Boleh? Saya mengungkapkan kondisi di SD saya ya Pak. Oke, monggo, monggo, Bu. Untuk pendidikan karakter di masa pandemi, nah itu tadi kalau untuk yang pembuatan vlog, TikTok, mungkin kalau di wilayah sekolah saya itu belum bisa. Oh iya, soalnya Soalnya terkendala. terkendala itu apa HP. Kemudian Oke. itu ada solusi kalau saya itu malah ke pembuatan mading Oh dengan iya, iya, apa? iya. Bagus juga Mading itu, Bu. dengan Canva itu loh agar lebih menarik. Jadi nanti akan menimbulkan literasi membaca anak. Itu nanti madingnya bisa tentang kepahlawanan atau apa tentang cerita-cerita kepahlawanan itu. Oke, Jadi jadi kalau untuk vlognya apa membuat vlog TikTok itu mungkin terkendala itu HP. ya memang itu kan mungkin ya tidak untuk semua wilayah ya, karena kita tahu sendiri wilayah Indonesia kan luas. Mungkin dengan Iya. berbagai kendala komunikasi, sinyal misalnya, atau mungkin di alatnya sendiri, HP-nya sendiri gitu. Ya, ya bagus, oke. Ya boleh. Monggo yang lainnya bagaimana? Atau mungkin ada yang lain selain artikel saya ini bisa kita bicarakan bersama tentang menanamkan wawasan kebangsaan di era sekarang ini. Monggo terutama yang belum bicara ya. Ya, saya Mbak cari dulu, nggih, apa silakan. Oke, monggo, monggo. Saya dulu ya Mas, menanggapi sama halnya saya sependapat juga dengan Mbak Tias dan Bu Tias dan juga Bu Fitri. Kondisi di sekolah saya, terutama di lingkungan kerja saya, itu anak-anak juga
belum bisa terlalu mengakses seperti TikTok gitu, belum. Karena Iya. agak pegunungan. Ya tergantung wilayah itu ya berarti ya. Ya. Terus Di sini, solusinya bagaimana? Solusinya kalau tidak dulu? ya solusinya saya itu menambahkan pendidikan karakternya itu dengan contohnya mereka bisa mencari di internet atau di laman saya di buku panduannya atau buku siswanya itu tentang apa saja yang dapat menguatkan karakter anak-anak, ya. Iya. Sama halnya juga seperti di artikel Pak Gilang ini untuk memberikan kontribusi positif kepada lingkungannya, membangun sikap dan jiwa kepemimpinan anak. Jadi untuk siapa yang mau memimpin doa atau menutup pembelajaran, jadi untuk bergantian supaya anak-anak itu bisa tetap aktif gitu dan juga punya jiwa kepemimpinan. Ya bagus. Yang penting bagaimana cara menanamkan wawasan kebangsaan kepada anak yang asal sekarang ya. Iya monggo, yang lainnya mungkin Mas Ihsan, Taufik, atau mungkin punya pandangan lain. Pertama, ya. Saya setuju dengan artikel yang jenengan sampaikan tadi dari Humas Datang Progres.id ini, bahwa memang tantangan terbesar dari negara ini adalah rasa kebangsaan dari warganya, ya. Nah, itu menjadi tantangan juga bagi kita sebagai tenaga pendidik di sekolahan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan atau memfasilitasi wawasan kebangsaan ini. Nah, di antaranya tadi disebutkan ada pembuatan vlog kepahlawanan atau TikTok. Nah, menurut saya tidak hanya tentang pahlawanan saja atau tentang sejarah saja, tetapi perlu juga dengan mengenalkan kontennya itu dengan keragaman Indonesia, ya. Contohnya adalah seperti flora faunanya, kekayaan alamnya seperti apa, ya. Seperti itu agar generasi muda itu juga tahu bahwa negara kita adalah negara yang kaya, negara yang banyak sekali perbedaan atau pluralitasnya itu banyak, sehingga mereka generasi muda ini tahu bahwa banyak sekali perbedaan. Nah, dari perbedaan ini anak-anak atau generasi muda itu dibimbing untuk selalu mengedepankan toleransi. Mungkin seperti itu. Bagus, Mas. Yang pertama itu ya, untuk kontennya itu bisa ditambahkan selain kepahlawanan dan sejarah. Nah, kemudian bisa juga dengan seperti tadi yang dikatakan Mbak Tia, dengan kemarin saat Hari Kemerdekaan itu anak-anak diminta untuk menyaksikan upacara bendera, ya, itu juga perlu dilaksanakan, diimplementasikan di peringatan hari nasional yang lain. Jadi tidak hanya Hari Kemerdekaan, dan tidak hanya upacara bendera saja, mungkin bisa dengan mengikutkan pada lomba-lomba ataupun seminar atau festival yang temanya adalah wawasan kebangsaan tadi, atau tentang sejarah atau tentang kekayaan Indonesia. Mungkin seperti itu ya dari saya. Iya, bagus, Mas. Ini tadi semuanya sudah memaparkan pendapatnya ya. Ya, mungkin bisa kita simpulkan ya bahwa memang wawasan kebangsaan itu memang sangat penting ya. Dan cara kita untuk menanamkannya kepada anak-anak kita itu juga penting, apalagi di masa sekarang ini ya, masa yang serba digital ini. Jadi kita harus juga terus belajar bagaimana cara kita bisa menanamkan wawasan kebangsaan kepada anak-anak kita di era digital ini. Ya, mungkin itu saja mungkin diskusi kita kali ini. Atau mungkin ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan atau bagaimana?
Iya, cukup. Cukup. Ya, mungkin bisa kita akhiri saja ya diskusi kali ini tentang bagaimana menanamkan wawasan kebangsaan kepada anak-anak kita ya, terutama di masa sekarang. Ya, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Kita akhiri diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.